Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum melakukan pembahasan soal untuk hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas terkait soal sistem ekonomi Indonesia. Setelah kalian mempelajari materi sistem ekonomi Indonesia, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, menganalisis sistem ekonomi Indonesia, dan mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Kita mulai. Untuk soal yang pertama, prinsip keadilan dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila berkaitan dengan A. Keadilan antara pemerintah dan rakyat. B. Keadilan dalam pembagian hasil produksi, pendapatan, dan kesempatan usaha. C. Keadilan dalam pengelolaan ekonomi demi kesejahteraan. D. Keadilan dalam mengutamakan kepentingan bersama. E. Keadilan dalam penentuan kebutuhan. Jadi di sini jawaban dari pertanyaan tersebut, pembahasannya seperti ini. Semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus bisa dimanfaatkan banyak orang. Jadi di sini jawabannya C. Keadilan dalam pengelolaan ekonomi demi kesejahteraan. Soal yang kedua. Dalam suatu negara penganut demokrasi ekonomi, sistem etatisme merupakan paham yang harus dihindari. Ciri paham etatisme adalah A. Mengutamakan kepentingan individu tanpa peduli terhadap kepentingan kelompok. B. Mendorong adanya dominasi pengusaha-pengusaha kelas atas dalam perekonomian. C. Hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat bawah. D. Mendorong adanya persaingan yang tidak sehat di antara pihak-pihak yang memiliki modal besar. E. Mengutamakan kepentingan negara dan menghambat daya kreasi dan inisiatif pelaku ekonomi lain. Di sini sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Jadi jawabannya E. Mengutamakan kepentingan negara dan menghambat daya kreasi dan inisiatif pelaku ekonomi lain. Soal nomor 3. Contoh yang tidak menerapkan sistem demokrasi ekonomi Pancasila yaitu ditunjukkan dengan adanya A. Badan usaha milik negara. B. Perusahaan ilegal. C.
koperasi, D. serikat buruh, E. badan usaha milik swasta. Ini Bapak paparkan untuk contoh penerapan. Contoh yang menerapkan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila yaitu ditunjukkan dengan adanya badan usaha milik negara. Satu, koperasi. Yang kedua, yang ketiga badan usaha milik swasta. Dan yang keempat serikat pekerja. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam penerapan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila yaitu yang tidak termasuk adalah B. perusahaan ilegal. Soal keempat, sepanjang kurun tahun 1959 sampai 1967, Indonesia menerapkan sebuah sistem ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi A. liberal, B. Pancasila, C. terpimpin, D. kapitalisme rakyat, E. berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pembahasannya seperti ini. Sepanjang kurun 1959 sampai 1967, Indonesia menerapkan sebuah sistem ekonomi yang pemerintah Republik Indonesia sendiri ketika itu dinamakan sistem ekonomi terpimpin. Jadi jawabannya adalah C. Sistem ekonomi terpimpin. Soal yang kelima. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila disebut juga sistem ekonomi kerakyatan. Karena pada sistem ini dilandasi oleh falsafah negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa? A. Pasal 33 ayat 3, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 1, D. Pasal 33 ayat 2, E. Pasal 27 ayat 1. Bapak paparkan ya. Pasalnya berbunyi seperti ini. Pasal yang telah diamandemen. Ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu ayat pertama. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu ayat kedua. Ayat ketiga menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat ke-5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi, filsafat negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 33 ayat 3 yang telah diamandemen. Jawabannya adalah A. Pasal 33 ayat 3. Ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Ayat 3 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembahasan soal untuk hari ini sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.